datang ke desa yang rumah-rumahnya habis dibalik sama manusia ikan yang ngakunya raja, ngejajah satu kampung buat nyari untung. Semua warga pada dipaksa buat tunduk sama kelompok bajak lautnya. Itu yang buat anak kecil berambut oyen bernama Nami jadi harus selalu bersembunyi. Ibunya harus nyembunyiin dua anaknya di bawah rumah, soalnya bakal ada pengecekan. Makanya si ibu langsung ngambil senapan, padahal udah siap pasang kuda-kuda. Tapi refleksnya Arlong emang gak ada tandingannya. Daripada nodong senapan yang gak ada kepastian, Arlong ngasih ke ibunya Nami sebuah pilihan, mau tetap tinggal di desa atau kehilangan nyawa. Jadi ibunya Nami kepaksa harus bayar pajak sewa untuk setiap satu kepala. Arlong yang masih curiga karena lihat ada 3 piring di atas meja. Ibunya Nami dipaksa lagi buat jujur, yang bikin anaknya yang ngelihat itu hatinya jadi hancur. Kedua anaknya sayang banget sama ibunya, tapi ibunya udah gak punya lagi harta buat ngebayar pajak dua anaknya. Jadi Arlong gak ngasih kesempatan, yang buat ibunya Nami terpaksa harus dieksekusi. Itu yang bikin Nami tumbuh dewasa ditemenin sama rasa trauma. Padahal masa kecilnya sering happy-happy sama ibu dan kakaknya, tapi udah gedenya malah jadi jagoan judi di kelompok bajak lautnya Arlong. Nami kerja sama bangsa manusia ikan, soalnya Nami punya sebuah utang. Setiap harinya Nami lagi-lagi ketemu Arlong yang maksa dirinya harus terus nurut sama perintahnya. Nami yang sekarang disuruh buat malakin harta ke setiap warga di desa. Kakaknya aja jadi kesel sama dia. Warga-warga yang udah miskin tapi masih dipalakin. Karena Nami sadar anggota bajak lautnya Lutfi ngikutin, Lutfi dan kawan-kawannya diusir sama dia sebelum Arlong tahu keberadaan bajak laut kecilnya. Percuma Nami disuruh gabung juga, soalnya dia udah milih buat setia sama tim bajak laut manusia ikannya. Arlong sebagai kaptennya, setiap malam ini orang harus ngasih setoran ke pihak angkatan laut biar tim bajak lautnya aman dari inceran. Ketika pagi, timnya Lutfi nyari tahu lebih jauh soal Nami. Mau nanya ke rumah kakaknya, tapi malah disambut sama todongan senjata. Udah tamu bukannya dikasih minum dulu, karena cuma mau nanyain tentang Nami. Jadi kakaknya dibuatin Indomie sama Sanji biar orangnya mau cerita soal adiknya. Tepat di malam itu juga, Arlong hadap-hadapan sama angkatan laut yang gak puas sama jatah bayaran pajak keamanannya. Angkatan laut juga sebenarnya takut sama dia. Nami juga mikirnya, kenapa bisa Arlong sebegitu mengerikan di mata setiap orang. Di saat itu Nami nagihin janjinya karena dia udah ngumpulin harta sebanyak 100 juta yang dikubur hartanya buat nembus keselamatan semua orang di kampungnya. Kakaknya yang awalnya curiga sama Nami, ternyata baru tahu kalau adiknya mau nembus semua utang milik warga pakai harta yang dikumpulinnya. Kemampuan tangan karet bisa ngancurin bangunan dari jarak yang jauh karena tangannya bisa memanjang. Lutfi si bocah pemberani mau duel adu mekanik sama pemimpin manusia ikan. Gara-gara waktu malam Lutfi ngeliat Nami nyakitin dirinya, mau ngehapus tato bajak lautnya Arlong dari tangannya. Nami dihianatin sama bajak laut manusia ikan yang buat Lutfi jadi harus turun tangan. Lutfi paling benci kalau ada temennya yang disakiti, apalagi kalau orangnya si Nami. Nami dari kecilnya dia udah dipaksa buat ditato di tangannya sebagai tanda kalau dirinya setia. Masa kecilnya udah biasa ngerasain kekerasan, makanya sekarang pas dewasa udah waktunya buat ngelakuin pembalasan. Apalagi kampungnya habis dibakar juga sampai angus nggak tersisa. Makanya Lutfi dan tim bajak lautnya langsung ngebobol paksa markas klan bajak laut manusia ikan. Semua udah ancang-ancang buat ngadepin pasukan yang mungkin jumlahnya ada ratusan. Lutfi sama Nami dikasih jalan buat langsung ke tempatnya Arlong, sedangkan Joro dan yang lainnya nge-backup dari belakang. Sanji dengan skill tendangan, Joro dengan kemampuan 3 pedang, dan Usop dengan ketapelnya yang mancing emosi manusia ikan. Lutfi yang udah masuk ke dalam markas utama, dirinya dan Nami langsung nyariin peta. Niatnya mau langsung keluar, tapi udah ditungguin duluan sama ketuanya manusia ikan. Arlong si manusia setengah hiu, dengan pedang goloknya dia mau nebas kepalanya Lutfi itu. The power of emosi, Lutfi jadi nggak takut sama sekali. Malahan senjatanya Arlong bisa Lutfi hancurin pakai tangan kosong. Nami terharu banget sama Lutfi yang udah ngebela dirinya tulus dari hati. Arlong gak bakal ngelepasin Nami, tapi dirinya bakal selalu dilindungin sama Lutfi. Sesama pemimpin adu Baiwan dan tim bajak lautnya masing-masing juga pada sibuk perang. Joro sama Sanji collab gabungin kemampuan, yang mana cuma sama mereka berdua aja para kroconya Arlong pada tumbang semua. Joro sama Sanji, mereka berdua saling pamerin skillnya, sedangkan Usop yang cuma ngelawan satu orang, dianya yang malah kabur-kaburan. Manusia ikan bisa ngubah minuman jadi tembakan, yang buat Usop jadi punya akal buat ngambil kesempatan. Sewaktu si manusia ikan minum, dia tembak botol alkoholnya yang bikin meledak dahsyat tepat di badannya. Lutfi yang sekarang udah mulai kewalahan, satu pukulannya berhasil ngelukain Arlong, tapi Arlongnya cuma ketawa, soalnya giginya itu justru jadi tanda kalau dia kebal sama apa aja. Karena Lutfi capek mukulin orangnya, jadi Lutfi ngancurin markas kerajaannya aja. Udah sama-sama emosi, Arlong kerajaannya dihancurin Lutfi, dan Lutfinya juga kesel karena Arlong udah nyakitin Nami. Arlong diulti pakai pukulan 1000 kali, tapi itu belum buat dia jadi tumbang, dan Lutfi ngeluarin kemampuan terakhirnya pakai kaki yang dia panjangin sampai langit, terus disepak ke bawah yang bikin Arlong seketika kejepit, ditembus sampai bawah tanah yang bikin kerajaannya hancur seketika, udah kayak kena gempa.